Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Allah, tetapi marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk minta tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, pada momen penting untuk mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya Engkau akan berbicara terus ke dalam hati kami. Setiap kali kami kumpul, memuji nama-Mu, menyembah-Mu, selalu ada hal baru yang Engkau singkapkan bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan menolong kami, supaya kami mengerti jalan dan kehendak-Mu. Betapa kayanya hidup ini yang Kau percayakan kepada kami, dan betapa sungguh Engkau menginginkan anak-anak-Mu hidup sukacita, dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, satu kali saya melihat sebuah tulisan yang berbunyi, "With God anywhere, without God nowhere." Ya, Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, menuliskan kata-kata ini. Dengan Allah, kita bisa ada di mana-mana, tetapi tanpa Allah, kita tidak akan kemana-mana. Maksudnya, kalau kita jalan sama-sama dengan Tuhan, kalau kita memiliki keyakinan tentang Tuhan di dalam hati kita, maka sesungguhnya dunia ini tidak menakutkan bagi kita. Seluruh pengalaman-pengalaman itu tidak menakutkan. Kita akan tetap bisa menjalani segala sesuatu dan tiba di tujuan kita. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan, maka yang terjadi adalah nowhere. Kita nggak akan kemana-mana. Kita bisa stuck, hidup kita macet, hidup kita berhenti, dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, saya teringat apa yang terjadi kepada orang yang bernama Viktor Frankl. Nah, kenapa saya seringkali atau memakai Viktor Frankl ya sebagai contoh? Karena menurut saya Viktor Frankl ini adalah seorang yang bagaikan malaikat yang diutus oleh Tuhan. Nah, dia adalah orang yang seorang psikiater, ya, dia tinggal di Wina, ya, dilahirkan pada tahun 1905, ya, dan dia sudah meninggal dunia kalau nggak salah tahun 1997 dalam usia tua. Tetapi saudara-saudara, Viktor Frankl ini seorang psikiater keturunan Yahudi Austria, dan dia adalah orang yang menolong sekian ribu orang, mahasiswa dan pelajar, yang rupanya diamati oleh Viktor Frankl. Setiap kali mereka mendapatkan atau menerima pembagian nilai, selalu banyak kejadian bunuh diri. Mahasiswa yang bunuh diri, pelajar yang bunuh diri. Sehingga dia ingin menjadikan hal ini sebagai semacam studi, dan akhirnya dia mempelajari. Dan saudara-saudara, dalam studi yang dilakukannya, dia menemukan sebab mengapa orang melakukan tindakan bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya dan seterusnya, hanya oleh karena nilai. Nah, kita mungkin tidak mengerti betapa dalam dan betapa dampaknya besar bagi seseorang atau beberapa orang tertentu, ya. Tetapi Viktor Frankl kemudian memulai sebuah program yang akhirnya saudara-saudara menyelamatkan ribuan orang, sehingga sejak saat di mana dia menerapkan counselingnya untuk menolong mereka, maka tidak ada lagi orang yang bunuh diri ketika mereka mendapatkan nilai yang buruk, nilai yang tidak baik. Ya, mereka tetap hidupnya, artinya tidak ada kasus bunuh diri. Nah, saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang Viktor Frankl temukan? Ya, nah, yang Viktor Frankl temukan adalah bahwa kalau orang itu mengerti tentang arti hidup, maka tidak mudah bagi dia untuk digoyahkan atau digoyangkan, sekalipun mungkin dia hadapi tantangan yang berat. Jadi poinnya adalah kalau orang ngerti tentang tujuan hidup, orang mengerti tentang arti hidupnya, ya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja yang Viktor Frankl alami, karena kemudian peristiwa-peristiwa lainnya yang lebih besar, itu Perang Dunia yang Kedua, membuat Viktor Frankl kemudian masuk di dalam kategori sebagai orang Yahudi yang harus dibawa ke tempat camp konsentrasi. Dan di camp konsentrasi itu, di dalam kisah yang dituliskan saudara-saudara, Viktor Frankl berpisah dari orang tuanya, berpisah dari istrinya, berpisah dari keluarganya, dan akhirnya dia disendirikan, ya, karena mungkin dia punya gelar, pengalaman dia bisa membantu orang lain, tetapi yang lainnya
mati, ya. Dan dia mempelajari sesuatu selama 3 tahun berada di dalam kamp konsentrasi. Dalam kamp konsentrasi itu, saudara-saudara, dia bayangkan saja, saudara bisa membandingkannya dengan begini. Seandainya ada 13 orang di dalam ruangan ICU, ya, di mana saudara ada di situ, saudara bisa bayangkan kalau 11-nya meninggal dunia. Maka apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Pasti saudara akan berpikir gini, jangan-jangan setelah ini giliran saya. Betul nggak? Saudara pasti akan berpikir, ini sebentar lagi kena ke giliran saya ini. Karena bayangin, 13 orang, 11 meninggal. Ya, tinggal saudara dengan orang lainnya. Nah, hanya 2 yang selamat. Saudara, dari 1,3 juta orang yang masuk ke dalam kamp konsentrasi itu, 1,1-nya mati. Ya, 1,1-nya mati dengan banyak sebab, terutama memang oleh karena mereka dimasukkan ke dalam ruang gas. Tetapi saudara-saudara, Viktor Frankl mengatakan bahwa dia menyaksikan bahwa mereka yang memiliki dan mengerti tentang tujuan hidup dan arti hidup, mereka adalah orang-orang yang bertahan. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjalani semua itu sampai ketika mereka dibebaskan pada tahun 1945, saudara-saudara. Mereka bisa tetap alive gitu, tetap hidup, ya. Beda dengan mereka yang betul-betul sudah tidak punya harapan lagi, kebanyakan mereka kemudian mati. Jadi memang betul selaras dengan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, ya, with God anywhere, without God nowhere. Nah, apakah Viktor Frankl adalah seorang yang religius? Ya, dia seorang yang religius, dan dia mengatakan bahwa Allah itu adalah supra meaning. Jadi orang pada dasarnya bisa saja untuk menemukan arti kehidupan ini dengan usahanya sendiri, tetapi juga dia harus bisa menemukan arti yang tertingginya, yaitu di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan tadi, ya, menuntun kita kepada pemikiran tentang bagaimana kita bisa berkata say yes gitu, to life gitu. Bagaimana kita berkata ya untuk kehidupan. Ya, mengapa saya katakan bahwa kita harus yes kepada kehidupan? Karena itu karena banyak orang yang akhirnya berkata no, ya, say no to life gitu. Apakah mereka kemudian patah semangat, meninggalkan kehidupan, mengakhiri kehidupan, atau betul-betul kecewa dan memilih untuk withdraw gitu, menarik dirinya, saudara-saudara. Kalau kita berkata say yes to life, sebenarnya kita sedang merayakan kehidupan di hadapan tantangan dan kesulitan. Nah, saudara-saudara, kesulitan, tantangan, Viktor Frankl mengatakan bahwa kita tidak mungkin lepas daripada kesulitan dan tantangan. Ya, itu akan terjadi kepada hidup kita. Tetapi, bagaimana kita bisa hidup hari ini? Ya, bagaimana saudara dan saya bisa hidup hari ini dan kita tidak pernah menyesalinya. Nah, saudara-saudara, kita bukan kita bukan approve, ya. Kita bukan menyetujui segala sesuatu yang terjadi kepada kita, karena belum tentu yang datang kepada kita itu kita setujui. Tetapi fakta bahwa kita harus bisa menerima, accepting, ya. Karena kalau kita bisa menerima apa yang terjadi, saudara-saudara, hidup ini akan jauh lebih enteng. Makanya saya katakan say yes to life, artinya kita itu tidak bergumul hebat melawan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita berusaha untuk memahami gitu apa yang terjadi, apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga perjalanan hidup akan terasa lebih enteng daripada sebelumnya. Nah, mengapa orang melakukan kejahatan, mengapa orang mengakhiri hidupnya, mengapa orang mengalami depresi berat, sekalipun dia adalah anak Tuhan. Nah, Viktor Frankl mengatakan, saudara-saudara, penting bagi kita untuk mengetahuinya karena saya katakan bahwa dia seperti malaikat, ya, yang diberikan kepada kita untuk menjelaskan apa sebenarnya terjadi. Dia berkata bahwa ada kaitan yang kuat sekali antara kehilangan arti hidup, ya, orang yang kehilangan arti hidup dan perilaku kriminal. Ya, jadi penjahat-penjahat yang memilih jalan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan, ya kalau kita mungkin bayangkan begal-begal yang luar biasa sekarang ini, atau keterikatan kepada obat terlarang, saudara-saudara, sekali merasa sudah direhabilitasi jatuh lagi dan seterusnya, atau mengalami depresi berat dan pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, ya, atau saudara-saudara, mungkin orang-orang yang kita bertanya-tanya kenapa sih sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melakukan kita sebut sebagai flexing.
Nah, memang saudara-saudara flexing, tidak ada seorang pun yang bisa melarang saudara untuk menunjukkan kepada orang lain apa yang saudara miliki, hanya memang masyarakat memiliki apa yang pantas dan tidak pantas. Ya. Nah, mereka yang tidak memiliki arti hidup, ya, Frankl mengatakan bahwa biasanya orang akan mengisi kekosongan itu dengan kesenangan hedonistik. Ya. Jadi kepuasan yang sifatnya itu ya kepuasan duniawi, apakah itu kesenangan kita menurut kita, ya. Nah, kalau bahasa Alkitab kan kedagingan kayak ya, yang kita sebut istilah-istilah seperti itu. Nah, mengisi kekosongan dengan kesenangan hedonistik, ya, mengejar kekuasaan, kejar harta tanpa batas, sehingga saudara-saudara bisa saksikan dalam waktu belakangan ini ada mereka yang tergolong anak-anak Tuhan juga yang akhirnya memilih jalan yang keliru. Atau kemarahan tanpa kendali, ya, kebosanan tanpa harapan, obsesi kejiwaan, dan memaksakan kehendak. Saudara-saudara, orang memilih untuk mengakhiri hidupnya dan betul-betul patah semangat dan seterusnya oleh karena mereka kehilangan arti hidup. Jadi tidak salah memang, saudara-saudara, kalau Yesus datang untuk memberikan arti hidup kepada orang, karena arti hidup itu menjadi modal utama bahwa seorang itu dapat bertahan, dia dapat menyelamatkan dirinya. Dan saudara-saudara, memang kalau saudara bilang begini, ya tapi Viktor Frankl kan tidak menyebut tentang Yesus. Memang dalam dunia ini, saudara-saudara, ada hal-hal di mana kita lihat orang kok tidak menyebut langsung tentang Yesus. Tetapi apa yang dilakukan itu menyadarkan orang. Bayangin saudara-saudara, kita berusaha untuk memecahkan masalah ya dengan cara mungkin mencari kesenangan-kesenangan tertentu supaya kita puas, seimbang dalam hidup. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kita sadar bahwa ada yang lebih penting yang kita harus temukan sebelum kita merasa diri kita seimbang dan puas. Nah, saya sering menggambarkan ketika kita masuk ke sebuah pesta, di mana sekeliling ruangan itu banyak sekali kedai-kedai di mana kita bisa membeli makanan. Kerap kali kalau misalnya kita berada dalam situasi seperti itu, kita memilih untuk mencoba dulu makanan-makanan di samping. Tapi setelah kita kumpul kembali bersama-sama dengan orang, setelah mencoba yang di samping itu, kemudian kita berpikir, ya kita belum mencoba yang main course-nya gitu, yang utamanya. Maka kemudian kita mengambil waktu untuk berada di main course. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita sebenarnya seringkali ya melakukan apa saja ya. Dan sebenarnya itu bisa mengerucut kepada satu kebutuhan utama, ya, saudara-saudara. Apakah yang Charles Spurgeon itu mengatakan kalau kamu mulai dengan Tuhan, ya, you can go anywhere. Tetapi kalau saudara without God, nowhere, gitu, nggak kemana-mana. Nah, semua yang kita lakukan itu kepuasan ini hanya menuntun mengerucut kepada satu kebutuhan utama di dalam jiwa dan hati saudara dan saya, ya. Kita lakukan apapun juga, saudara-saudara. Saudara puaskan dengan segala macam cara. Selama itu belum diisi yang satu itu yang utama, maka nggak akan bisa. Ya, saudara akan terus mencarinya, dan akhirnya saudara menyia-nyiakan hidup. Flexing adalah sebuah contoh. Bagaimana orang merasa bahwa dia pikir bahwa dia puas dengan memiliki segala sesuatu. Dari orang yang sederhana, kemudian dia menjadi orang yang punya duit banyak, ya, tidak tahan dengan apa yang dia miliki, tersimpan untuk dirinya sendiri, akhirnya dia blow up, ya, dia ungkapkan, dan seterusnya. Saudara-saudara, bagi saya pribadi, kalau saya melihat orang itu melakukan flexing, pada dasarnya orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidup atau tidak mengerti tentang arti hidupnya. Sebab arti hidup tidak akan ditemukan melalui semua kepuasan itu. Semua itu adalah masalah kebendaan yang akan lenyap dan akan hilang. Hari ini bisa kelihatan seperti orang hebat, tetapi besok-besoknya menjadi terdakwa, ya, menjadi tersangka, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau saya berkata bahwa kita itu harus bisa say yes to life, itu artinya, saudara-saudara, yang pertama adalah kita itu pro kehidupan, ya. Kita pro kehidupan, kita memilih untuk kehidupan. Nah, yang kedua adalah kita itu yakin bahwa sebenarnya hidup itu bisa dijalani, ya. Jadi, saudara-saudara, menghadapi tantangan apapun juga, kita berkata kalau kita say yes to life, artinya kita yakin bahwa hidup itu bisa dijalani. Amin. Hidup itu bisa kita jalani. Saudara bisa jalani kehidupan. Percayalah. Saudara-saudara, itu orang yang say yes to life, ya, dan sesulit apapun hidup, ia punya kebahagiaan tersendiri, ya. Artinya Tuhan itu adil,
dia akan memberikan kebahagiaan. Saya kasih contoh ya, orang yang susah dalam hidupnya, mungkin dia punya 6 anak ya, atau 7 anak, saudara-saudara, saya rasa itu menjadi beban, sudah susah, lalu kemudian punya 7 anak. Tetapi saudara-saudara, di balik itu ada kebahagiaan tersendiri, melihat anak-anaknya tumbuh, kemudian mereka memilih pekerjaan, dan bisa mencintai orang tua. Jadi, hidup walaupun tidak sempurna, tetapi punya kebahagiaan tersendiri. Nah, orang yang say yes to life adalah orang yang bisa melihat kebahagiaan di samping dan di balik dari semua kesulitan yang ada. Dan saudara-saudara, say yes to life artinya juga motivasi hidup itu bisa datang dari keinginan mencari arti hidup. Jadi, kalau orang itu biasa untuk merenungkan apa yang terjadi, ya, nah kan orang bilang begini, Pak, yang penting itu kan hidup itu banyak pengalaman, ya. Nah, saudara-saudara, ya banyak pengalaman kalau tidak dievaluasi kan sama saja. Artinya semua itu akan berlalu dengan sia-sia. Jadi yang terpenting adalah bukan soal banyaknya pengalaman. 1-2 pengalaman, tetapi kalau direnungkan kembali bisa menghasilkan hikmat. Betul nggak? Jadi yang penting adalah sebenarnya kita berusaha untuk mencari arti yang lebih dalam dari sekedar apa yang terjadi. Nah, ini kalau kita bicara tentang arti kehidupan ini, arti hidup ini, bagaimana kita mencarinya. Nah, saudara-saudara, tentu orang akan berkata begini, ya Pak, tetapi kita sebenarnya harus mulai dari mana? Ya, karena kita adalah orang-orang percaya, tentu kita harus mulai dari Tuhan. Ya, tapi saudara-saudara, kita mungkin juga bertanya begini, apakah kira-kira firman Allah itu juga berkata yes atau akan sama gitu, yes, say yes to life gitu. Apakah Alkitab memang mendukung ke arah kita? Oh ya, saudara-saudara, Alkitab jelas mendukung kepada kehidupan itu. Itu sebabnya kita dikatakan bahwa hidup itu pemberian Tuhan, hidup itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudara, tidak kita dilarang untuk membunuh, ya. Pembunuhan adalah pelanggaran kepada kebenaran dan firman Allah. Lalu kita juga, Allah berhasrat dan sangat berkeinginan memiliki visi untuk memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Saudara-saudara, story tentang Adam dan Hawa adalah story yang sangat luar biasa yang menceritakan bahwa pada mulanya di original plan, rencana aslinya Tuhan adalah membuat manusia hidup bahagia, berkecukupan di Taman Eden. Betul nggak? Tetapi ketika mereka memilih untuk berdosa, jatuh ke dalam dosa, kemudian yang ada adalah kutuk terhadap kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, jadi pada dasarnya ketika Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir, ya, memberikan harapan, memberikan tanah perjanjian, dan memelihara mereka, menjagai mereka, bahkan membela mereka di dalam peperangan yang terjadi, memberikan kemenangan kepada mereka, just to say yes to life. Hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allah tentu saja pro kepada kehidupan. Ya, say yes to life. Nah, saudara-saudara, sekarang kita, ya, kalau kita pikir tentang diri kita sendiri, saudara-saudara, sebenarnya walaupun kita berkata, ya Pak, saya say yes to life, ya, saya bahagia, ya, sekalipun apa yang akan saya hadapin tantangan yang sangat berat, walaupun mungkin ada orang-orang yang akan berkata no to life, tapi saya tidak akan mengikuti itu, saya akan say yes to life, apapun kesulitan yang saya hadapin. Tetapi ada masa-masa di mana kita sedang bimbang, gitu. Nah, kalau kita bimbang, ya, jika sedang bimbang, sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Saya mau say yes to life, to my life. Saudara juga ingin mengatakan yes to your life. Tetapi jika datang kebimbangan itu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sebab kebimbangan itu akhirnya menjadi pengalaman kita sehari-hari. Sebab saya yakin bahwa kebimbangan yang dimaksudkan firman Allah, saudara-saudara, coba saudara periksa di dalam kitab Mazmur. Bagaimana di dalam kitab Mazmur itu berisi uraian kata-kata, tulisan-tulisan yang menceritakan tentang ungkapan hati, walaupun mereka betul-betul di dalam keraguan. Keraguan tentang Tuhan, keraguan tentang keberadaan Tuhan, keraguan tentang kebaikan Tuhan, langkah yang Tuhan lakukan, keputusan Tuhan, dampak sesuatu. Saudara-saudara, walaupun ya berbagai kejadian dalam hidup itu kelihatannya begitu membawa kita itu ke dasar daripada harkat hidup kita, ya.
dan kita betul-betul bimbang tentang Tuhan. Tetapi apakah Tuhan menolak ya ungkapan-ungkapan itu? Enggak, bahkan dituliskan dan menjadikan pelajaran bagi kita. Ya, kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita betul-betul berdialog dari dasar pengalaman kita. Nah, apa yang harus saya lakukan pada waktu saya menghadapi kebimbangan seperti itu? Walaupun saya mengatakan say yes to life. I will say yes to life. Nah, saudara-saudara, yang pertama begini. Biasakanlah untuk menghargai perasaan kita sendiri, ya, dan mengakuinya dalam doa. Kalau saudara-saudara merasa terluka, kita merasa marah sekali, atau kita merasa frustrasi, malu, atau dipermalukan oleh orang, kemana kita harus pergi? Kecuali kita datang kepada Tuhan, betul nggak? Ya, kita datang kepada Tuhan dan akui semua perasaan itu. Saya pikir kalau kita sedang mengalami musibah, jangan larang orang untuk mengungkapkan perasaannya sendiri, biarkan. Ya, karena memang dibutuhkan semacam pengakuan terhadap perasaan kita sendiri. Dari situ kita akan memperoleh kebebasan. Tapi selama kita menutup-nutupinya, nggak akan ada kebebasan. Semua berawal dari pengakuan. Semua berasal dari kita mengakui apa yang sedang bergejolak di dalam hati dan perasaan kita. Sampai kita bisa merasakannya dengan jujur. Sampai kita bisa merasakannya dan mengakuinya dengan jujur tentang perasaan kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, di dalam doa kita. Barulah kita akan lihat bahwa cengkeraman dari persoalan itu mulai melonggar dan terlepas. Saudara-saudara, penting bagi kita untuk membiasakan diri, menghargai perasaan kita, dan mengakuinya dalam doa. Jangan ragu-ragu, ya kalau kita datang kepada Tuhan, akui dengan jujur. Ya, datanglah dengan kejujuran, toh saudara-saudara nggak perlu untuk menutupi pikiran dan perasaan saudara tentang Tuhan. Ada masa-masa di mana kita mungkin sedikit meragukan tentang Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, terus terang saja hati saya merasa ragu-ragu sekali, apakah semuanya akan bisa saya lalui atau tidak. Walaupun saya percaya bahwa Engkau akan memberikan pembelaan-Mu pada waktunya, tetapi hatiku merasa cemas. Ya. Nah, itu kan kita nyatakan apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi dari hati yang jujur itu, barulah kemudian kita akan memperoleh kebebasan. Sebab memang aneh ya saudara-saudara, bahwa persoalan itu akan berkurang kekuatannya waktu kita mulai dengan jujur mengakui pikiran dan perasaan hati kita. Ya. Tidak salah saudara-saudara kalau kita baru saja mengungkapkan seluruh perasaan kita, lalu kita merasakan, saya merasa menjadi lebih lega. Betul nggak? Kita akan mengatakan bahwa, terima kasih Tuhan, saya lebih lega perasaan hati saya. Nah, Mazmur pasalnya yang ke-119, ya, Mazmur pasal yang ke-119, saya akan bacakan bagi kita semua, Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-120, ya, ayatnya yang ke-120. Firman Allah berkata begini, ya. Ini apa yang diakui oleh pemazmur atau Daud dalam hal ini. Waktu dia katakan bahwa badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Saudara, saudara pernah nggak jujur di dalam hati saudara, saudara berkata, Tuhan, aku takut Engkau menjadikan aku sebagai target kemarahan-Mu. Aku takut bahwa Engkau akan marah dan menghakimi aku. Saya punya perasaan begitu beberapa kali di dalam perjalanan hidup saya dan merasakan bahwa Tuhan Engkau menjadikan saya sebagai target. Ya, mungkin seperti Ayub begitu. Kita merasakan bahwa kenapa ya itu terjadi. Tetapi itu dibiarkan terungkap, itu dibiarkan dituliskan. Ya, sama seperti orang atau mungkin saya sendiri menuliskan agenda saya setiap hari dan saya isi apa yang menjadi pikiran perasaan saya. Dan saudara-saudara, demikianlah itu dituliskan di dalam kitab Mazmur dan itu menjadi firman bagi kita semua. Betul nggak? Jadi yang penting sebenarnya pada waktu kita ungkapkan itu, lalu saudara-saudara akan baca bagaimana hati orang itu menjadi lebih lega. Ya, kita ini terlepas bukan karena kita menyembunyikan, kita terlepas karena kita mengakuinya. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau saya bicara mengenai langkah berikutnya dari cara kita untuk menghadapi situasi keraguan dalam diri kita, ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita bicara tentang memetik pelajaran,
ya kita memetik pelajaran dan percaya bahwa ada maksud Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena kalau sekali lagi kalau kita mengalami sesuatu dan tidak memetik pelajaran, maka tidak banyak gunanya. Ya, pengalaman-pengalaman itu berlalu begitu saja. Saudara-saudara, kita harus memberikan tempat kepada rencana Tuhan. Kita harus berkata bahwa Tuhan, Engkau izinkan semua ini, pasti ada maksudnya. Aku percaya tentang maksud dan rencana Tuhan. Aku percaya bahwa di balik semua itu pasti ada maksud Tuhan. Hidup itu punya caranya sendiri. Tahu nggak saudara-saudara? Bahwa hidup ini memiliki cara gitu untuk mendapatkan perhatian kita. Caranya adalah dengan kejadian berulang. Ya, kalau kita belum lulus dari kesabaran kita, seringkali sesuatu terjadi menguji kesabaran kita lagi. Ya, saudara-saudara, begitulah caranya. Hidup itu tahu caranya mendapatkan perhatian dari kita, yaitu dengan menjadikan sebuah peristiwa berulang. Nah, saudara-saudara, begitulah Tuhan caranya membuat kita itu bisa menaruh perhatian terhadap suatu perubahan. Kadang-kadang Tuhan harus menyadarkan kita melalui peristiwa yang berkali-kali terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat perhatian. Hei, perhatikan bagian ini. Hei, perhatikan hal ini. Supaya kemudian kita bisa menjalani perubahan. Dan saudara-saudara, di dalam Filemon pasal yang ke-18 dan Filemon ayat 18 dan 19 juga bercerita ya bagaimana dulu Filemon mungkin harapannya sekarang ini beda ya saudara-saudara, harapannya dari Paulus itu beda. Nah, saya bacakan ya Filemon ayatnya yang ke-18 dan 19 bilang begini ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang kepadamu, ya. Jadi ada orang yang pernah membantu Filemon ternyata melakukan kesalahan dan rupanya akhirnya orang itu masuk penjara dan ketemu dengan Paulus, ya. Jadi Paulus kemudian mengatakan bahwa ini orang, ya. Barangkali masuk penjara supaya ketemu dengan saya, sehingga pada waktu dia keluar dan sekarang saya kirim kembali kepadamu, dia bukan lagi sebagai hamba, tetapi dia menjadi orang sesama saudara seiman. Barangkali itu suatu maksud seperti itu. Jadi memang akhirnya Filemon diminta ya oleh Rasul Paulus untuk bisa menerima ya orang yang mungkin pernah bersalah kepadanya dengan memetik pelajaran apa maksud Tuhan di balik semua itu. Apa rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan di balik sebuah kerugian? Apa rencana Tuhan di balik sebuah bencana? Kita harus berani untuk menanyakan itu di dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apakah ada langkah berikutnya, ya, langkah berikutnya begini, ya. Baiklah kita berpegang gitu kepada arti hidup yang diungkap oleh firman Allah. Nah, arti hidup yang dimaksudkan, ya kalau saya baca terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18, ya ayat 16 sampai 18 bunyinya begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, perhatikan kata-kata ini, ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Dia memandang semua penderitaan itu ringan jadinya, karena semua itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudara, firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa hidup ini pada dasarnya adalah persiapan. Kita ini disiapkan, ya. Kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, tantangan, penderitaan, dan seterusnya, diberikan kepada kita itu sebagai
caranya Tuhan membentuk dan memproses kita. Nah, diproses untuk apa? Apakah sekedar diproses untuk karena memang Tuhan demen, suka dengan penderitaan, atau memang suatu maksud? Saudara-saudara, yang dimaksudkan firman Allah, kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, penderitaan ringan dan penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita, adalah untuk menyiapkan kita menuju kepada kekekalan yang mungkin kita sebut sebagai mempersiapkan kita untuk golden exit. Nah, saudara-saudara, golden exit maksudnya kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan siap, saudara dan saya siap untuk hidup dalam kekekalan. Nah, menurut saudara, apakah kita akan lama di bumi ini atau akan bersama-sama dengan Tuhan lebih lama? Kita akan lebih lama bersama-sama dengan Tuhan, amin. Di bumi ini kita sementara saja. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memiliki arti hidup yang kita katakan bahwa hidup ini sebenarnya adalah persiapan menuju kepada kekekalan, maka kita bisa mengucapkan seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Kalau Yesus sendiri memiliki arti hidupnya melakukan kehendak Bapanya, hanya itu saudara yang dikatakan, maka segala sesuatu yang dia jalani, segala sesuatu yang dia alami, dia tangkap sebagai caranya dia memuaskan dan menyenangkan hati Bapanya. Dia mau melakukan sesuatu karena untuk Bapanya. Bagi dia adanya di dalam dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa. Jadi arti hidup itu menolong dia untuk bukan hanya mengarahkan, tetapi memberikan kekuatan, memberikan kepastian, dan mempersiapkan dia untuk langkah-langkah yang lebih daripada sekedar mengisi kehidupan ini. Dia menjalankannya dengan begitu pasti. Berpegang pada arti hidup yang diungkap oleh firman Allah. Nah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berpeganglah kepada prinsip-prinsip atau apa yang diajarkan oleh firman Allah. Saudara masih ingat tentang apa yang diucapkan oleh Rick Warren? Rick Warren mengatakan, saudara-saudara, bahwa tanpa Tuhan, hidup ini tidak bertujuan. Amin. Dan tanpa tujuan, hidup ini tidak punya arti. Dan tanpa arti, hidup ini tidak berpengharapan. Betul nggak? Jadi segala sesuatu akhirnya kalau kita bicara tentang hidup yang berpengharapan, harus mulai dari mana? Harus mulai dari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup ini tidak bertujuan. Dan tanpa tujuan hidup ini tidak punya arti. Dan tanpa arti hidup ini tidak berpengharapan. Lalu saudara-saudara, rumusan yang diberikan yang saya pikir baik bentuk kita untuk ingat betul-betul. Ingat betul-betul sampai kapanpun juga saudara tanamkan itu di dalam hati. Hafalkan hafalkan di dalam kepala atau di luar kepala, di dalam ingatan kita Arti hidup ini adalah persiapan menuju kepada kekekalan. Bilang sama-sama. Arti hidup ini adalah persiapan menuju kekekalan. Jadi, saudara-saudara, segala sesuatu terjadi untuk suatu tujuan. Tujuan apa? Mempersiapkan kita menuju kepada kekekalan, penderitaan, kesenangan, dan apapun juga. Kurang harta, lebih harta, umur pendek, umur panjang, semua yang terjadi kepada kita sebenarnya adalah untuk suatu tujuan. Tujuan apa? Mempersiapkan kita menuju kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara-saudara, semua kegiatan kita di dalam gereja bukanlah kegiatan untuk menyibukkan orang, bukan, sama sekali bukan. Kita tidak mengisi kegiatan itu hanya untuk membuat orang lain menjadi sibuk, tetapi membuat orang mengerti arti hidup ini. Itu yang kita mau kejar, itu yang kita mau lakukan, itu yang mau kita tanamkan di dalam hati orang. Kita pingin agar orang itu mengerti mengapa kita ada di bumi ini, mengapa kita menjalani kehidupan ini, mengapa Tuhan izinkan kita, mengapa segala sesuatu terjadi di sekeliling kita. Semua terjadi untuk suatu maksud, mempersiapkan saudara dan saya menuju kepada kekekalan. Lalu kita bilang, Pak, berarti hidup dalam dunia tidak penting. Bukan. Yang dimaksudkan saudara-saudara adalah bahwa saudara sekarang ngerti, apapun juga, saudara tidak perlu flexing, bukan? Tidak perlu flexing, karena apapun yang saudara miliki, mempersiapkan saudara menuju kepada kekekalan. Bukan artinya saudara akan memuaskan segala sesuatu di bumi ini. Kalau kita memuaskan segala sesuatu di bumi karena kita pikir akan berakhir di bumi, saudara betul-betul kehilangan arti hidup ini. Saudara tidak mengerti bahwa ada yang lebih besar daripada hidup ini, yaitu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, with God, anywhere, without God, nowhere. With God anywhere, without God nowhere. Nah, yang terakhir saudara-saudara, kalau kita sudah melakukan semua itu yang saya katakan bahwa kita datang kepada atau kita menjalani hidup ini, menghargai perasaan kita, lalu kita memetik pelajaran
percaya tentang adanya maksud Tuhan, lalu kita berpegang kepada arti yang Tuhan katakan kepada kita tentang arti hidup ini, tujuan hidup ini, saudara-saudara. Dan sekarang kita bicara tentang kita seperti orang yang telah makan di makanan yang utama, lalu kita ingin mencoba di pinggir, ya. Di pinggir itu mendapatkan makanan-makanan yang kita ada yang lebih enak ya untuk merasakan ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, semua yang kita katakan makanan di pinggir itu bukan makanan utama kita, ya. Kita ngerti, kita dahulukan dulu yang utama, ya, baru kemudian kita ini. Nah, bukan berarti kalau pesta kita akan ke tengah dulu, bukan ya. Maksud saya adalah walaupun sudah berada di pinggir, saudara tahu bahwa sebenarnya yang utama ada yang di tengah. Nah, kalau kita bisa membedakan dalam hidup ini mana yang utama dan mana yang kurang utama, saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan karena tidak semua orang menyadarinya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa harta yang utama, dia keliru. Ya, apa artinya kamu memiliki segala sesuatu tapi jiwamu binasa? Nah, saudara-saudara, setelah saudara-saudara memiliki Yesus dalam hatimu, ya, jangan lupa, saudara-saudara, hidup ini juga adalah disebut sebagai mundan, ya, artinya kita ini membumi dan kita harus menjalani segala sesuatu, saudara-saudara, apa adanya, dan kita harus bisa bertahan dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Seperti Viktor Frankl mengatakan bahwa dia mencoba untuk bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian dan ancaman dan melihat setiap orang mati, ya ribuan orang mati, maka yang dilakukannya dia membayangkan tentang ayah dan ibunya, walaupun setelah itu dia tahu bahwa ayah ibunya sudah tidak ada lagi, tetapi memikirkan mereka dan keinginan untuk berjumpa dengan mereka memberikan motivasi di dalam dirinya. Nah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, ya sesuatu yang mungkin sederhana di dalam diri kita, tetapi ada yang kita lakukan. Makanya saya bilang tadi begini, bahwa kita harus atau kita bisa mengerjakan sesuatu yang sederhana, ya, dan kita yakin walaupun hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi di dalamnya ada kebahagiaan kecil yang Tuhan sediakan, ya. Jadi hidup ini adil, Tuhan itu adil. Saudara mesti percaya Tuhan itu adil. Buka mata dengan lebar, ada yang saudara bisa lakukan yang membahagiakan hatimu, yang bisa membahagiakan kita. Percayalah, ya. Kalau saudara-saudara bisa melihat, ya, di balik semua tantangan yang ada, saudara-saudara, saudara sebenarnya juga ada kesenangan yang saudara bisa jalani yang akan memberikan sedikit kekuatan kepadamu. Nah, memang saudara-saudara ada juga orang yang berkata, Pak, misalnya, Pak, saya tidak pernah mimpi loh dalam hidup. Oh, sayang sekali ya kalau saudara tidak bisa mimpi, karena mimpi itu sebenarnya juga bagian dari proses untuk penguatan kita. Dalam mimpilah kita bisa membayangkan sesuatu seperti misalnya melayang yang tidak bisa dilakukan dalam dunia biasa. Ya, dalam mimpi kita berjumpa dengan orang-orang yang kita mungkin sudah lama tidak jumpa dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi sebenarnya itu juga memberikan kebahagiaan walaupun bertanya-tanya, tapi itu memberikan semacam perasaan tertentu, ya. Nah, saudara-saudara, mulai lakukan sesuatu yang berarti dan penting bagi kamu, ya, menolong tetangga dan seterusnya, ya. Tetapi Tuhan menyediakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dalam kejadian-kejadian sederhana. Semua itu untuk membantu saudara bertahan, ya. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam sukacita. Tetapi kalau saudara-saudara tidak mengerti artinya dan caranya bersukacita, maka saudara adalah orang yang paling tidak bahagia di bumi ini. Ya, apakah itu berarti bahwa anak-anak Tuhan hidupnya serius melulu? Ya, mukanya nggak bisa bahagia, mukanya nggak bisa sukacita. Keliru, saudara-saudara. Tuhan ingin negara saudara-saudara bisa mengerti, ya. Jika kita bisa, ya, buatlah pilihan yang sesuai dengan panggilan hidup kita sendiri, ya. Menyukai sesuatu, melakukan sesuatu yang baik dan menyenangkan hatimu, ya. Saudara-saudara, saya pikir kalimat yang dituliskan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, firman Allah bilang begini nih, saudara-saudara. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kita ini punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi cobalah untuk menemukan apa yang saudara sukai dan lakukanlah, dan biarkan itu mendatangkan kebahagiaan kecil terhadapmu, tetapi
itu sangat membantu kita untuk bertahan hidup. Nah, saudara-saudara, orang yang memiliki hobi, orang yang menjalani apa yang dia sukai, biarkan. Kalau suamimu, istrimu memiliki kesukaan itu, biarkan. Kenapa? Karena memang itu adalah part of life, bagian daripada kehidupan ini yang membuat dia bertahan. It's an art of survival. Ya, ini adalah seni untuk bertahan hidup, yaitu melakukan sesuatu yang kita sukai, melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita sesali dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara, dalam pengertian seperti itu kita say yes to life. Ya, kita bisa mengatakan yes kepada kehidupan ini. Kita merayakan kehidupan di hadapan tantangan dan kesulitan. Dan hidup hari ini yang tidak perlu kita sesali. Saya berdoa agar kita semua akan juga berkata, ya, seperti firman Allah, sebenarnya kita say yes to life. Amin. Katakan sama-sama, say yes to life. Katakan ya untuk kehidupan ini. Tuhan memberkati hatimu, Tuhan memberkati hidupmu. Kalau kita buat pilihan yang baik, berkenan kepadanya, maka Dia sendiri akan memberkati hati saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa supaya hati kami terus-menerus dituntun oleh Tuhan. Kebenaran demi kebenaran Engkau ungkapkan dan Engkau nyatakan bagi kami. Supaya kami bisa tangguh dalam hidup ini. Kami menemukan kebenaran Tuhan, kami dituntun oleh kasih kemurahan-Mu, dan hidup ini menjadi lebih dapat dijalani dan dapat dinikmati. Dan Tuhan Yesus, seberapapun tantangan-tantangan yang kami hadapi, walaupun mungkin kami pikir kami adalah orang yang paling sial dalam hidup ini, ampuni semua pikiran yang tidak baik ini. Biarlah kami bisa kembali kepada Tuhan dan melihat ya, bahwa segala sesuatu barangkali telah terjadi, diizinkan terjadi untuk membentuk hidup kami dan juga untuk mempersiapkan kami untuk menuju kekekalan. Ada bagian-bagian hidup kami yang harus dibentuk kembali. Karakter kami, sifat-sifat kami, temperamen kami. Atau juga Tuhan apa yang menjadi utama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa berkata bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kami adalah persiapan menuju kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau ajaib bagi kami, oleh karena Engkau menjadi Tuhan bagi kami, pribadi kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, pegang tangan kami terus, dan kasih kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui pergumulan kami masing-masing. Tetapi biarlah hari ini Tuhan kami akan berjanji di hadapan-Mu. We will say yes to life. Kami akan berkata ya untuk kehidupan ini. Kami tidak perlu melawan dan menggumulinya sedemikian berat. Tapi kami jalani dengan penuh syukur. Berterima kasih kepada Tuhan dan melihat ternyata ada rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.